Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulullah sallallahu ajmain. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap mematuhi protokol kesehatan di rumah dimanapun teman-teman berada. Teman-teman sekalian, insyaallah kita hari ini akan membahas kembali materi pecinta sastra terkait dengan cara membuat puisi. Ya, teman-teman pasti sudah pernah dengar dan sering sekali mendengarkan puisi-puisi yang ada ataupun juga pernah membaca puisi di buku-buku pelajaran teman-teman di kelas sebelumnya. Nah, kita kali ini akan mendalami kembali bagaimana cara membuat puisi. Yang pertama, kita harus memahami dulu apa itu puisi. Satu, pengertian puisi. Kedua, jenis-jenis puisi. Ketiga, unsur-unsur puisi. Keempat, ciri-ciri puisi. Yang kelima adalah contoh puisi. Yang pertama adalah pengertian puisi. Menurut Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang singkat, padat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata yang imajinatif. Jadi puisi adalah hasil karya imajinasi seseorang yang dituliskan dalam sebuah kalimat dan kata-kata, sehingga terbentuklah sebuah irama dalam membacanya. Nah, puisi itu terbagi dua teman-teman sekalian. Ada jenis puisi lama dan ada jenis puisi modern. Nah, jenis puisi lama itu ada yang pertama adalah mantra. Mantra itu sering sekali diucapkan oleh orang-orang yang supranatural, dan di sini juga mantra tersebut adalah contoh puisi lama. Yang kedua adalah pantun. Pantun adalah puisi yang memiliki sampiran dan isi serta memiliki makna. Ketiga adalah gurindam. Puisi lama yang memiliki bait dan sajak yang akhirnya sama. Nah, misalnya contoh, jika akhiran dalam sebuah kalimat itu A, maka nanti di kalimat kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya maka akan juga berakhiran yang sama, yaitu A. Selanjutnya adalah syair. Syair adalah puisi lama yang berisikan nasihat dan amanat. Biasanya puisi syair ini dilantunkan oleh seorang pujangga ataupun juga seorang ustadz, ya. Kelima ada taliban, yaitu jenis puisi lama yang bentuknya sama seperti pantun, yang mempunyai lebih panjang kalimatnya daripada pantun. Terakhir adalah seloka dan karmina. Jenis-jenis puisi modern. Yang pertama adalah puisi romansa. Puisi romansa ini adalah puisi modern yang berceritakan tentang kisah-kisah percintaan ataupun juga kisah-kisah perjalanan hidup yang dimuat dalam sebuah puisi. Bahkan bisa jadi bahan atau asal dari puisi romansa ini menjadikan sebuah film. Nah, teman-teman juga pasti tahu ya, ada dulu puisi romansanya kisah tentang Habibie Ainun, ya. Ada juga puisi romansa tentang raja dan ratu, nah, seperti itu. Yang kedua adalah balada. Balada adalah puisi modern yang menceritakan sebuah kisah perjalanan hidup ataupun juga sebuah kisah amanah hidup, ya. Itu disebut balada. Yang ketiga adalah epigram. Epigram adalah puisi modern yang memiliki arti tentang ajaran hidup ataupun juga cerita kepahlawanan. Nah, ada bentuk-bentuknya sebuah puisi epigram. Selanjutnya himne, puisi modern yang berisikan sebuah kisah kesedihan ataupun sebuah pengingat, ya. Ada pula satir, puisi modern yang bertujuan untuk menyinggung ataupun menyindir. Biasanya orang-orang terdahulu juga
pernah membuat puisi-puisi satir ya, yang menyinggung raja atau menyinggung pemimpinnya, ataupun juga ode, sebuah puisi lama ya, tapi juga masih ada di zaman modern. Nah, perbedaan dari ciri puisi lama dan baru. Puisi lama, jumlah kata dalam satu baris ya. Jumlah baris dalam satu bait, sajak atau rima yang senada, dan setiap baris mengandung banyak suku kata atau makna. Dan jenis puisi lama itu berirama. Sedangkan puisi modern, bentuk puisinya itu bebas namun tertata rapi. Setiap bait mengandung akhir dan sajak yang teratur, lebih dominan menggunakan pola sajak syair dan pantun. Tiap barisnya mengandung 4-5 suku kata. Antara bait satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Nah, cara membuat puisi. Teman-teman harus bisa membuat puisi hasil karya teman-teman sendiri. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama adalah membuat kerangka puisi dahulu. Dimulai dari jenis puisinya yang ingin ditulis, apakah ingin puisi lama atau ingin puisi baru. Jika ingin menulis puisi lama, maka irama, rima, sajak harus ditentukan terlebih dahulu agar pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh sang pembaca puisi. Tahap kedua, baru menentukan judulnya. Penentuan judul di awal dapat mempermudah pembaca untuk membatasi ungkapan atau emosi yang ingin disampaikan melalui puisi. Judul ini adalah sangat penting karena dari sebuah judul lah muncullah ide-ide dalam ungkapan emosi seorang penulis puisi. Ya, apa yang harus dia keluarkan kata-kata kreatifnya, apa yang harus dia ungkapkan dalam puisi yang dibuatnya. Nah, di situ tahap dalam menentukan judul. Tahap ketiga adalah proses kreatif yang dapat membaca peroleh melalui membaca puisi tersebut dan berimajinasi. Dalam proses membuat puisi, penggunaan diksi tidak perlu terlalu sulit. Cukup memulai dengan kata-kata yang familiar atau kata-kata yang sering didengar, sehingga akan mudah sekali pembaca puisi ini menangkap apa yang disampaikan. Teman-teman bisa coba, dan juga sudah Bapak bagi tugasnya untuk teman-teman yang membuat puisi. Nah, ini adalah contoh puisi Gurindam. Silahkan teman-teman baca puisi Taluban. Insyaallah itu mungkin Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.